Jumpa lagi saudara, hari ini Jumat Pon tanggal 7 November tahun 2025. Tema konten kali ini masih ada rangkaian dengan konten saya sebelumnya, yaitu tentang Gubernur Riau yang terkena OTT KPK atau operasi tangkap tangan KPK dalam kasus korupsi peminta jatah fee dari proyek dinas PUPR. Tema ini masih saya angkat, masih saya lanjutkan karena menarik untuk saya kaji. Yang pertama itu menariknya karena di saat awal Abdul Wahid Gubernur Riau ini tertangkap KPK atau kena OTT KPK, kemudian dibawa ke Jakarta. Ada yang mengatakan 10 orang, tapi yang jelas itu ada 3 orang. Gubernur Riau si Abdul Wahid ini, kemudian ada Kadis PUPR, dan ada staf ahli dari PUPR atau gubernur. Nah, saat Abdul Wahid Gubernur Riau ini ditangkap dan dibawa ke Jakarta, tiba-tiba muncul sosok orang terkenal, sosok pendakwah, penceramah kondang dari Sumatera yaitu Riau yang namanya Abdul Somad atau biasa dipanggil UAS, Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad ini tiba-tiba memberikan pernyataan, keterangan pers, klarifikasi dalam sebuah video yang intinya mengatakan bahwa Abdul Wahid dibawa ke Jakarta itu bukan sebagai pelaku korupsi, tapi untuk dimintai keterangan. Nah ini yang menarik itu, si Somad itu sudah keblinger otaknya ini. Sudah terkena OTT KPK, maknanya dia itu menjadi pelaku korupsi. Nah disinilah menariknya dari pembelaan seorang ulama yang membela umarok dalam hal kejahatan keuangan. Saudara, kita kembali ke Abdul Wahid Gubernur Riau yang menjadi tema khusus konten kali ini, sebab Abdul Wahid ini seorang yang masih cukup muda dengan latar pendidikan agama Islam, sarjana pendidikan Islam atau sarjana pendidikan agama Islam dari UIN Syarif Qasim Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah. Nah, menariknya di sini ini gelar sarjana pendidikan agama Islam itu sama dengan seorang guru, harusnya sebagai seorang guru, tapi nasibnya Abdul Wahid menjadi gubernur. Karena itu konten saya kali ini saya beri judul Abdul Wahid Gubernur Riau preman dengan gelar sarjana pendidikan agama Islam. Itu menariknya, yaitu gubernur preman bergelar sarjana pendidikan Islam. Di satu sisi yang lain menarik untuk diulik juga latar belakang dari Abdul Wahid ini adalah dari sekilas biografi yang saya baca, itu pernah menjadi pekerja cleaning service, entah di mana cleaning service-nya, sekitar tahun 90-an itu dari biografi ringkas yang saya lihat. Si Abdul Wahid ini menjadi pekerja cleaning service. Nah, cleaning service yang dijalani sebagai profesi ini saya jadikan judul juga di cover video ini, cover depannya dengan judulnya, sebelahnya adalah gambar gubernur sang Wahid, yang gubernur Abdul Wahid bersama dinas PUPR dan staf ahlinya.
Kemudian sebelah kanannya saya kasih judul cleaning service yang serakah. Artinya apa? Dia dengan background seperti itu, background mohon maaf ini sebuah pekerjaan yang sederhana, kemudian dalam karirnya berikutnya mendapat posisi sampai menjadi pejabat yang sangat tinggi untuk di lingkungan provinsi, menjadi gubernur. Nah, seorang cleaning service yang seperti ini harusnya bisa pandai-pandai mensyukuri nikmat perjalanan hidup ini, tapi karena tergoda oleh nafsu serakah, akhirnya sang cleaning service ini sangat menjadi cleaning service yang serakah. Sudah, kembali ke background Abdul Wahid lagi. Pada tahun 2009 menjadi cleaning service dan juga menjadi kuli bangunan. Ini dua-duanya tidak disebutkan dengan detail, cleaning service-nya di mana dan kuli bangunnya di bangunan apa, tidak ada keterangan, tapi sekedar menunjukkan latar belakang pekerjaan yang pernah dilaluinya. Dari segi pendidikan hanya dituliskan yaitu sarjana pendidikan Islam SPDI dari UIN Suska Riau. Ini cukup menarik nih, kok diulik nih seorang cleaning service, bagaimana background latar belakang kehidupan keluarganya. Mungkin dari sekilas mungkin orang biasa, karena seorang cleaning service dan kuli bangunan paling tidak itu orang-orang yang membutuhkan finansial dan keuangan, entah untuk biaya kuliah atau yang lainnya. Saudara, dari background yang saya baca juga, pada tahun 2009 ini si Abdul Wahid ini tercatat sebagai ketua DPW PKB Provinsi Riau, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Maknanya karirnya sudah langsung melejit menjadi posisi nomor 1 Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat provinsi, kabupaten, Provinsi Riau. Ya, dalam karir selanjutnya juga si Abdul Wahid, mohon maaf nih, ini listriknya padam nih. Abdul Wahid juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, otomatis juga fraksinya fraksi PKB. Nah, dari latar belakang yang seperti ini, pernah menjadi anggota DPR ini, tentunya Abdul Wahid ini mempunyai jaringan, mempunyai keinginan, mempunyai nafsu untuk mereguk nikmatnya jabatan di eksekutif, karena jabatan-jabatan legislatif itu rata-rata akan menjadi di eksekutif, atau sebaliknya orang yang menjabat di eksekutif akan meneruskan di jabatan legislatif. Banyak sekali itu di daerah kami itu di Madiun ini, ada namanya Mbah Toro, Bupati Muhtaram itu dulunya bupati 2 kali, kemudian setelah itu menjadi anggota DPR RI. Sama dengan si Khofifah ini, Khofifah Gubernur Jatim dulunya juga seorang anggota DPR, kemudian menjadi gubernur. Sama juga dengan Sudewa Bupati Pati yang kemarin saya angkat jadi konten atau tema konten saya, pernah menjadi anggota DPR RI, kemudian menjadi Bupati Kabupaten Pati, tapi beliaunya ini sudah hilang rasa malunya, tidak punya malunya, sudah didemo, rakyat sudah tidak menghendaki, tapi masih ngeyel untuk bertahan menjadi Bupati Kabupaten Pati. Saudara, kembali kepada Abdul Wahid ini dengan background sebagai cleaning service, kuli bangunan, anggota DPR, dan kemudian menjadi gubernur. Ya, mungkin saja jabatan-jabatan yang dilaluinya ini telah
menggoda si Abdul Wahid untuk menumpuk harta kekayaan yang selama ini mungkin tidak pernah dirasakan. Nah, mumpung ada kesempatan, Abdul Wahid ini mempergunakan posisinya untuk meraih fulus-fulus, entah dari mana sumbernya. Nah, kebetulan di setiap daerah provinsi dari pusat sampai tingkat 2 itu pasti ada namanya Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kalau dulu itu Dinas PU. Dinas PU itu ladang basah istilah dulu, karena di situ banyak proyek-proyek yang ditanganinya. Semua proyek-proyek itu pasti dikorupsi. Nyaris tidak ada proyek yang tanpa korupsi. Itu sudah menjadi rahasia umum di negeri Indonesia plus 62 ini. Nah, di Riau ini karena jabatan dari gubernur yang baru disandang oleh Abdul Wahid ini, mungkin dia punya keinginan, sudah lama punya ambisi untuk meraih atau mendapatkan uang dari proyek-proyek itu. Karena itu Abdul Wahid mendatangi atau mengontak dari Kadis PUPR Provinsi Riau untuk dimintai jatah buat gubernur. Nah, disinilah letaknya, letak nama dari proyek korupsi ini dinamakan jatah preman. Karena itu sekali lagi judul konten ini adalah Gubernur Preman. Abdul Wahid, Gubernur Preman, bergelar sarjana pendidikan Islam. Dari Kong Kali Kong untuk mendapatkan proyek ini atau fee dari proyek ini, terjadilah dialog-dialog atau diskusi intern yang pada awal mulanya itu untuk jatah Dinas PUPR Riau itu hanya sekitar 70 miliar lebih berapa gitu. Kemudian karena ada permintaan dari permintaan fee dari gubernur, maka anggaran itu dinaikkan menjadi 170 miliar lebih, berkisar itulah. Nah, saat nego-nego seperti ini, bupati tidak melakukan dalam arti disogok oleh Dinas Kadis PUPR, tapi meminta jatah terang-terangan proyek itu senilai 5%, atau yang tersebar dari beberapa media itu Gubernur Abdul Wahid Riau ini meminta komisinya antara 3, 5 sampai 7 miliar. Dari seruing-seruing yang sudah beredar ini, Abdul Wahid sudah dikasih 4,5 miliar. Sisanya mungkin diangsur lah. Yang terkena OTT itu kononnya sekitar 1,6 miliar yang ditangkap tangan itu. Yang berupa rupiah, ada lagi yang berupa dolar atau pound sterling Inggris. Saudara, Abdul Wahid yang cleaning service dan jadi gubernur ini memang benar-benar orang tidak tahu diuntung, tidak pandai bersyukur, tidak bisa berterima kasih pada nasib hidupnya. Dengan korupsi seperti itu, Abdul Wahid digunakan untuk pelesiran lencer di UK, London, United Kingdom, London, Inggris itu, dan juga kononnya jalan-jalan di negara Brasil. Itu berasal dari uang korupsi atau uang sokon atau uang hasil memalak. Preman, harusnya itu preman, konotasi preman itu biasanya adalah orang-orang jalanan yang tidak punya pekerjaan, kerjaannya yang ganggu dan alasan untuk demi keamanan. Itu preman-preman yang ada di tempat-tempat itu. Preman jalanan itu menarik uang kononnya untuk uang keamanan, itulah preman. Nah, kalau preman ada lagi preman-preman semacam sekeren sedikit, itu para anggota LSM, ada Orsmas, ada wartawan yang juga meremani kepada dinas-dinas atau kantor-kantor diminta uang kononnya untuk jatah. Ya seperti itu, lebih kurang yang keamanan dan penutupan, istilahnya kebocoran
dana asal aman-aman saja. Nah ini gubernur juga berdandan atau macak preman, itu berprofesi juga sebagai preman. Itu sudah betul-betul keterlaluan. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang mempunyai background pendidikan sarjana pendidikan agama Islam, yang punya latar belakang mungkin pesantren, di backup oleh ulama kondang, penceramah kondang Abdul Somad, itu kok tega-teganya menjadi profesi pemalak atau preman kepada bawahannya atau koleganya di dinas terkait di Provinsi Riau. Saudara, sekali lagi, seorang pemimpin itu harusnya tidak perlu seperti itu. Karena dari beberapa fasilitas sudah harusnya bisa memanfaatkan dengan maksimal. Dari segi apapun, seorang pemimpin apalagi gubernur itu sudah mempunyai hak-hak dan kewajiban atau privilege yang lain, otomatis dibandingkan dengan yang lain, orang biasa itu sudah sangat mulia, dihargai karena mendapat jabatan sebagai seorang nomor satu di tingkat provinsi. Hanya karena tidak pandai bersyukur, tidak bisa mensyukuri keadaan, tidak bisa mensyukuri nikmat, akhirnya Abdul Wahid sang gubernur menjadi preman dan menjadi tersangka korupsi. Istilahnya di Abdul Wahid bukan sebagai koruptor, diistilahkan sebagai preman. Dalam kode sandinya untuk memberi jatah ini, jatah preman. Kalau dulu waktu Angelina Sondakh di debat itu kodenya adalah ada apel Malang dan apel New Zealand. Apel Malang maknanya dia rupiah, apel New Zealand itu maknanya dolar. Di Riau ini kita tidak tahu, yang jelas ada uang rupiah di rumahnya Abdul Somad dan ada uang dolar dan juga ada uang pound sterling Inggris yang ada di rumahnya Abdul Wahid. Saudara, sekali lagi, gubernur itu adalah seorang penguasa nomor satu di provinsi, seorang penguasa sejajar dengan menteri, langsung di bawah presiden. Harusnya berhati-hati, jangan sampai terperosok ke dalam jurang penistaan yang namanya korupsi, karena negara ini sudah luluh lantak, sudah babak belur, sudah habis-habisan karena digarong dijarah oleh para koruptor yang ada di negeri ini. Sekali lagi, konten ini mengangkat tema Abdul Wahid gubernur preman dengan gelar sarjana pendidikan Islam SPDI. Mudah-mudahan bisa menjadikan contoh bahwa seseorang yang punya pendidikan perguruan tinggi, background agama, tidak pandai mensyukuri nikmatnya, tidak bisa memanfaatkan kondisi yang ada, akhirnya keserakahan yang menguasai nafsu pribadinya, terjadilah kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini di tempat-tempat yang lain juga akan terungkap, walaupun dengan model-model yang berbeda-beda. Jadi semoga saja anggota KPK mau bertindak gerak cepat untuk menangkap para koruptor dimanapun berada, sehingga uang rakyat bisa sampai kembali kepada rakyat, bukan kepada para pejabat dan wakil rakyat yang selama ini sudah menikmati kehidupan kemewahan dari berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara kepada mereka, yang itu berasal dari uang rakyat. Semoga saja negara ini akan menjadi negara yang bersih dari segala bentuk kejahatan keuangan, entah korupsi atau judi online.
Terima kasih yang sudah menyaksikan konten saya sampai ke hari ini cukup panjang, ini sekitar 20 menit. Mudah-mudahan sekali lagi yang sampai saat ini masih berkenan menonton, menyaksikan, terima kasih. Jumpa lagi dan matur nuwun.